Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Berkah Abadi Global Tech, masih dengan motor kebanggaan saya. Video kali ini saya akan mereview dan menganalisa rumah kopling untuk CRF dengan PIR 6 dan kampas kopling 6. Saya akan berbagi pengalaman saya selama meriset atau mencoba berbagai macam produk kampas kopling, rumah kopling, dan plat kopling untuk teman-teman semua. Siapa tahu berguna untuk kalian. Oke, langsung saja kita bongkar, kemudian kita analisa. Dengan modifikasi rumah kopling seperti ini, proses bongkar pasangnya pun akan menjadi sangat praktis dan cepat, sehingga mempermudah kita untuk melakukan riset maupun percobaan. Jadi ini adalah hasil riset terbaik saya saat ini yang menggunakan rumah kopling XTR PIR 6 yang dipadukan dengan kampas kopling 5 lembar serta plat kopling KTT. Terbukti aman setelah dipakai beberapa kali terabas medan ekstrim dan tanjakan vertikal yang meletre. Sekarang kita buktikan dan kita teliti satu persatu. Oke, terlihat aman, rumah kopling aman, kampas kopling nyaris seperti baru, dan plat koplingnya pun bersih, bekas gesekannya rata, serta ada sisa-sisa oli pelumas di antara bintik-bintik plat kopling. Oke, semua aman. Agar lebih jelas kamera saya dekatkan. Oh ya, ini saya menggunakan o-ring magnet punya GL Pro yang berbentuk kotak untuk mencegah kebocoran oli pada tutup bak kopling yang saya modifikasi. Dan untuk kampas kopling saya menambahkan pelumasan ekstra dengan cara menyemprotkan oli pada kampas kopling. Untuk besar kecilnya lubang atau kecepatan semprotan saya mengaturnya dengan menggunakan Mindjet punya PWK. Kita coba starter. Yuk, mending starter. Maning starter. Maning. Maning dik. Cukup. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bersama-sama kenapa pada motor dengan mesin-mesin yang sudah boot up ataupun stroke up seringkali terjadi slip kopling atau bahkan kampas kopling terbakar. Hal ini disebabkan karena sistem kopling sudah tidak mampu lagi untuk mengcover atau mereduksi hentakan dari power mesin yang melonjak hingga 2 kali lipat atau bahkan lebih. Kita bayangkan saja kapasitas mesin meningkat drastis dari 150 cc sampai dengan 250, bahkan ada yang sampai 300 cc. Sedangkan di sisi lain mesin harus mengangkat beban ban atau roda
karena penggantian ban yang lebih besar ataupun untuk melibas medan-medan yang super ekstrim. Agar lebih mudah, kita simulasikan dengan gambar sebagai berikut. Anggaplah E adalah power yang dihasilkan oleh mesin, C adalah sistem kopling, serta W adalah beban roda. Kopling atau di sini kita sebut C bertugas untuk meneruskan power yang dihasilkan oleh mesin atau di sini kita sebut E ke roda belakang. Sedangkan W adalah beban yang harus ditanggung oleh roda belakang. Pada motor-motor pabrikan atau standar kita anggap E1, C1, dan W1. Pada kondisi ini, sistem C atau kopling masih mampu untuk meneruskan power yang dihasilkan oleh mesin untuk mengangkat roda belakang dengan medan yang biasa-biasa saja. Setelah kita melakukan bore up atau upgrade mesin, maka power mesin meningkat. Kita anggap saja meningkat 2 kali lipat sehingga nilai E kita anggap 2. Lalu karena penggantian roda yang lebih besar dan pemakaian pada medan yang ekstrim, kita anggap beban roda meningkat 2 kali lipat juga, sehingga nilai W menjadi 2. Pada kondisi seperti ini, jika kita masih mempertahankan sistem kopling standar atau C-nya tetap 1, sedangkan power atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin lebih besar dan beban yang diangkat oleh roda belakang juga lebih besar, maka kopling tidak akan mampu lagi sehingga terjadi efek slip kopling atau bahkan kampas kopling terbakar. Oleh karena itu, kita juga harus meningkatkan kekuatan atau performa sistem kopling. Lalu apa saja yang kita lakukan untuk meningkatkan performa dari sistem kopling itu? Yang pertama, saya mengganti rumah kopling standar bawaan motor yang tadinya menggunakan 4 pir kopling dan 5 kampas kopling dengan rumah kopling merek XTR yang menggunakan 6 pir kopling serta 6 kampas kopling. Penggunaan 6 pir kopling ini bertujuan untuk menambah titik tekan sehingga penekanan lebih merata dan nilai koefisien gesek pun meningkat. Karena nilai koefisien gesek meningkat, maka bisa mengurangi kemungkinan terjadinya slip kopling atau kampas kopling terbakar. Sedangkan penambahan jumlah kampas kopling maupun plat kopling adalah bertujuan untuk menambah atau memperluas bidang gesek. Sebenarnya sama halnya dengan kita mengganti dengan kapas kopling yang lebih lebar, seperti yang biasa kita aplikasikan pada motor bebek Yamaha Jupiter maupun Fish Air. Logikanya, semakin luas permukaan bidang gesek, maka semakin banyak tenaga yang tersalurkan. Ibaratnya, ketika kita menekan telapak tangan dengan 1 jari, maka akan mudah tergelincir. Tetapi ketika kita menggunakan 2 jari, akan terasa lebih kesat karena permukaan gesek lebih luas. Tapi kenyataannya tak semudah itu, teman-teman. Tetap saja kita harus melakukan riset dan uji coba untuk pembuktiannya. Pada awalnya, saya memasang rumah kopling ini apa adanya dengan 6 buah pir kopling bawaan dari XTR dan menggunakan 6 plat kopling serta 6 kampas kopling serta 5 plat kopling bawaan dari XTR. Dan ketika kita pakai buat trabas, ada efek nendang dari handle kopling serta efek ndredeg ketika kita angkatan pelan-pelan. Terlebih kalau kita hentakkan gas, itu ada efek slip. Setelah pulang,
saya bongkar, saya analisis, dan saya lihat kalau kampasnya nggak begitu parah, tapi yang paling terlihat adalah pada plat koplingnya. Kalau kita lihat di sini, penekanan pada plat koplingnya tidak rata atau bergelombang, istilah Jawane ngombak. Menurut saya loh ya, plat kopling ini terlalu tipis. Karena tipis sehingga plat kopling ini tidak kuat ketika menerima beban power atau tenaga dari mesin melalui gesekan di bidang gesek ini, kemudian diteruskan ke gerigi ini dan teruskan rumah kopling. Berarti ini kan di sini sama saja seperti sini ketahan, kemudian di sini didorong, sini tahan, sini dorong. Nah, karena tipis, maka ketika di sini tahan kita dorong, ada efek mengkelung atau melengkung. Oke. Maka saya memutuskan untuk mengganti plat koplingnya yang lebih tebal. Sayang kalau kita ganti plat kopling tebal, kita hanya dapat memasang 5 kampas kopling karena ruangan tidak cukup. Mungkin lain kali akan kita coba riset menggunakan plat tebal dan 6 kampas kopling dengan modifikasi pada inner rumah kopling. Untuk sementara ini adalah riset yang terbaik, yang paling aman. Lanjut ke per kopling. Saya mengganti per kopling bawaan XTR dengan per kopling original. Kalau yang bawaan XTR, per koplingnya lebih pendek karena diperuntukkan untuk 6 kampas kopling, sedangkan yang original lebih panjang sekitar 2 mili karena diperuntukkan untuk 5 kampas kopling. Saya rasa dengan original cukup karena kita juga menambah 2 biji per kopling yang dari tadinya 4 menjadi 6. Oke, semoga video dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.